suami istri mulai hari ini tahajud bareng. Suami istri mulai hari ini setor hafalan Quran bareng. Suami istri hari ini mulai ajak cari masjid yang ada kajian, dengerin, catat supaya bisa diamalin dalam kehidupan rumah tangganya. Itu yang dikerjakan. Insya Allah kita harapkan mudah-mudahan doa yang Allah panjatkan ya dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ini doa yang sempurna, doa minta jodoh, doa minta keturunan, dan doa minta pemimpin. Ternyata pemimpin itu lahir dalam rumah tangga, dalam keluarga, institusi terkecil ya. Di dalam negara itu kan keluarga. Ya, RT RW itu masih belum terkecil. Keluarga itu yang paling kecil, institusi yang paling berpengaruh. Ternyata dari situlah lahir pemimpin-pemimpin hebat sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Allah, oleh Rasulullah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Takbir, Allahu Akbar. Masih semangat? Semangat. Cuman kalau bicara Rasulullah itu emang gak bisa sebentar ya. Kita bahas 63 tahun itu kurang lebih butuh sekitar 2,5 bulan materinya ya, karena nyicil ya, supaya ngerep gitu ya. Kalau yang sedikit-sedikit ya bisa, tapi lebih banyak ibrohnya yang harus diambil dari apa yang saya sampaikan. Makanya saya nggak pernah bilang keluarga saya tuh keluarga yang harus dicontoh, enggak, atau keluarga orang soleh yang harus dicontoh, enggak. Rasulullah cukup ya, karena Rasulullah itu ahlu surga, sudah dapat tiketnya ya, keluarganya juga dapat tiketnya, anak-anaknya dapat, bahkan cucu-cucunya dapat. Ya, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan itu adalah para pemuda surga, syababul jannah, ya disebutnya syababul jannah, pemuda-pemuda ahli surga. Jadi mudah-mudahan kita ketemu mereka nanti ya di surganya Allah, bertatap muka ya, bersilaturahim gitu ya. Karena kita berharap bisa mencontoh kakeknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau lebih banyak kayaknya lebih asik kalau tanya jawab ya, sharingnya. Jazakallahu khair. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz. Masyaallah, kami sangat luar biasa, bermanfaat, berfaedah, dan kemudian bisa langsung diaplikasikan dalam kehidupan kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenali dan keluarga itu merupakan role model sebagian yang disampaikan oleh Ustaz, bahwa segala bentuk kehidupan manusia, hidup apapun yang dunia alami, serta kejadian-kejadian peristiwa itu semua menjadi pembelajaran sangat luar biasa. Bahkan tadi beliau sempat berbeda meneladani Rasulullah dalam setiap aspek kehidupannya, hatta dalam urusan berkeluarga merupakan kewajiban kita semua sebagai umatnya. Baik orang supaya lebih akrab dengan hidup ini, ada yang perlu dikatakan, silakan ditanyakan. Ini karena tadi belum disebutkan terus. Yang mungkin dari bapak-bapak itu sembari dulu menyiapkan pertanyaan, silakan mungkin dari bapak-bapak. Kami jalan membangun Indonesia. Kita sebagai lelaki adalah para pemimpin di dalam keluarga ini. Sebagai pemimpin tentu banyak hal yang perlu kita tanyakan agar menjadi setidak-tidaknya seorang pemimpin. Ada? Kalau tidak ada, kami oper mic-nya lebih biasanya sih itu banyak yang nanya. Silakan. Ada? Anu? Oh ya. Dari bapak-bapak mungkin ada. Ya, silakan berpikir dulu apa yang dilakukan. Ibu-ibu ada? Dari mana? Ada? Kalau kiranya mau dilampirkan dalam bentuk kertas atau boleh, ya. Tapi jangan lama-lama di keburu waktunya habis. Tidak ada? Tidak ada. Kalau belum ada, saya boleh bertanya Ustaz. Apa yang tadi soalnya penasaran? Karena memang sering kita dengarkan beliau sahabat Utsman bin Affan itu menikahi
dua putri Nabi sehingga mendapatkan julukan Nurain. Cuma itu nikahnya bareng atau setelah salah satunya meninggal, Ustaz? Apa? Ya, insyaallah. Pertanyaannya lumayan berat ya, tapi insyaallah saya coba untuk menjawab. Jadi gini, Sayyidina Utsman ini punya putra dari pernikahan Ruqayyah, itu namanya Abdullah ya. Jadi Abdullah bin Utsman ini cucu Nabi berarti kan ya, dari jalur Ruqayyah. Yang paling sering itu kan dari jalur Fatimah ya, itu udah pasti kita udah insyaallah udah banyak yang hafal. Tapi dari jalur yang lain seperti Ruqayyah, Abdullah ini meninggal usianya 6 tahun. Usianya 6 tahun. Jadi ketika setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, baru 2 tahun tinggal di Madinah, matanya itu kecucuk sama ayam, kepatok sama ayam, terus bengkak, terus meninggal ya. Sesederhana itu ya kematiannya. Jadi kematian itu memang nggak bisa kita nggak bisa kita prediksi gitu. Nah tapi setelah itu 2 tahun setelah tinggal di Madinah, dalam tahun yang sama Ruqayyah itu sakit ya, sakit campak. Bahkan karena uzur campak ini, uzur syar'i, Sayyidina Utsman kan difitnah ya, itu nggak ikut perang Badar gitu ya. Itu masyhur. Jadi Sayyidina Utsman itu difitnah oleh para pembencinya sampai beliau jadi khalifah ya, khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Itu difitnah nggak ikut perang gara-gara kepengecutan gitu. Padahal itu berita bohong. Sayyidina Utsman itu udah pakai baju perang, udah ikut barisan Rasulullah. Tapi Rasulullah ngasih satu perintah, pulang jaga istrimu Ruqayyah. Nah, jadi itu belum menikah dengan Ummu Kulsum. Setelah Ruqayyah itu sakit, ditemani oleh Sayyidina Utsman. Sakitnya parah, nggak bisa keluar dari kasur, nggak bisa keluar dari ranjang. Nah, cerita singkat, Ruqayyah itu meninggal dunia itu pada saat perang Badar. Jadi ketika beliau meninggal, beliau tidak sempat melihat wajah Rasulullah ayahnya. Beliau meninggal dalam keadaan sendiri, diwakafkan, kemudian cepat sampai kemudian masuk ke dalam kubur, dibaki. Nah, jadi itu kan kalau di Masjid Nabawi, ini di sampingnya ada makam baki ya. Jadi sebelahan itu semua sahabat rata-rata diwakamkan di situ, kecuali 3 orang, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di Masjid Nabawi, samping Raudhah. Nah, makanya ini asik nih kalau belajar sejarah di tempat bersejarah. Nah, mudah-mudahan bisa umroh bareng ya. Nah, nanti bisa kita lihat mana makamnya. Karena jujur sedihnya saya kalau umroh, orang-orang itu nggak sibuk untuk belajar sejarah peradaban Islam, karena itu justru akan meningkatkan kualitas iman. Malah sibuknya ke pasar gitu ya, ke Zamzam Tower gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman umroh, ingat pesan saya, kalau bisa bawa buku sirah tuh ya, yang berwarna, yang tahu di mana makam, letak, dan seterusnya. Jadi tahu, oh ini makam Sayyidina Utsman, karena makam di sana itu beda, nggak ada namanya ya. Jadi kalau makam di Baki itu nggak ada namanya. Ini makam siapa itu nggak tahu. Tapi ada petanya. Ini makam siapa itu ada. Cuman kalau di nisan kita kan ada nama ya, almarhum Fulan bin Fulan. Nah, di sana nggak ada. Nah, jadi akan kebantu. Oh, ternyata makam Ruqayyah itu di sana. Makamnya Sayyidina Utsman juga di Baki. Nah, jadi setelah itu dikuburkan, selesai, lalu kemudian Rasulullah baru pulang. Nah, setelah pulang, pemakamannya sudah dikuburkan, Sayyidina Utsman menikah lagi dengan Ummu Kulsum. Nah, barulah gelar Zunnurain itu muncul. Tapi ahli sirah yang lain, Ustaz, ada yang memberikan gambaran Zunnurain itu gelar yang diberikan Utsman karena beliau ahlul Quran dan juga ahlul tahajud. Jadi ahli sholat malam sama ahli Quran. Karena nanti di masa Sayyidina Utsman, Quran itu yang ada di semua masjid ini mushaf-mushaf Rasul Utsmani itu karya prestasinya dari Sayyidina Utsman. Jadi setiap orang yang baca itu pahalanya kena Sayyidina Utsman.
Luar biasa ya. Itu pahala jariah itu sampai saya merinding. Kalau ada kita itu bisa berkontribusi dalam hal apa, masjid kah, sedekah, itu akan sangat berpengaruh sekali insya Allah dalam kondisi keumatan hari ini.